saya yakin gereja sebagai paguyuban akan tetap ada. Perjumpaan awal waktu itu, ya, saya melihat ya, umat Sedayu itu gerengseng. Gerengseng itu bahasa Indonesianya apa ya? Maka waktu itu diputuskan untuk membuat panitia persiapan, belum panitia pembangunan, tapi persiapan pembangunan. Selamat pagi dan berkah dalam. Kembali lagi ke Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu. Kali ini saya bersama Romo Tri, Pastor Paroki Santa Teresia Sedayu. Sedayu penuh berkah, jadi berkat. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang membangun gereja yang seutuhnya. Nah, Romo Tri. Ya. Bagaimana kabarnya Romo Tri? Sehat, bahagia. Sehat, bahagia. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Tugas-tugas semua selesai, lancar? Wah, selesai. Lega. Nah, Romo, kali ini kan kita akan membicarakan membangun gereja yang seutuhnya. Dalam hal ini membangun gereja secara umatnya dan membangun gereja fisiknya. Sekarang kita ada di gereja yang baru dalam bentuk fisik ya, Romo ya. Ya. Nah, gereja mula-mula itu kan berdiri 50 tahun setelah kebangkitan Yesus ya, Romo ya? Atau bagaimana? Oh, sebagai hari ulang tahunnya Pentakosta. Pentakosta ya. Nah, gereja mula-mula sekitar abad ke-34 seperti itu. Nah, menurut Romo, pandangan gereja menurut pembangunan umatnya. Oh, kayak gini. Mungkin yang dimaksud adalah, pertama kan gereja itu ada dua arti ya. Kalau kita pelajaran agama Katolik sejak SD itu kan diberi penjelasan. Gereja dengan huruf G besar dan gereja dengan ditulis dengan huruf G kecil. G kecil. Kalau gereja yang ditulis dengan huruf G besar itu mau menunjuk paguyuban, persekutuan umat. Jadi paguyuban umat, persekutuan umat yang beriman di dalam Yesus Kristus gitu ya. Dan itu memang sebenarnya kalau gereja sebagai paguyuban umat Allah, kalau secara teologis sebenarnya sudah benih-benihnya itu sudah muncul ya ketika mulai proses penciptaan dan sebagainya. Tetapi ketika ditegaskan sebagai paguyuban murid-murid Kristus ya, ketika Kristus menunjuk Petrus itu di Injil ya, bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, itu sudah mulai lagi. Lalu lahirnya ditegaskan lagi, kalau seringkali dikatakan sebagai ulang tahun berdirinya gereja sebagai paguyuban murid-murid Kristus ya, saat Pentakosta itu. Saat Pentakosta. Ya, saat Pentakosta itu. Nah, itu gereja sebagai paguyuban. Dan gereja sebagai paguyuban itu ya sampai sekarang dan boleh dikatakan sampai akhir zaman itu kita tetap ada. Gereja. Itu kan ditegaskan begitu. Dan sebenarnya gereja sebagai paguyuban ini lebih dulu daripada gereja bangunan. Gereja bangunan. Karena gereja sebagai paguyuban ini ya setelah muncul sekian tahun dari sejak Yesus Kristus lalu Pentakosta begitu ya. Itu kan sekian lama tidak punya tempat ibadah. Karena kan mereka awalnya dulu memang dari komunitas Yahudi yang percaya kepada Kristus, lalu mereka boleh dikatakan ketika beribadah masih nebeng di sinagoga atau bait Allah, tapi kemudian mereka ya boleh dikatakan terusir karena diminta untuk ya sendiri. Itu lalu berkembang dari ibadah di rumah-rumah dan sebagainya karena mereka masih dalam masa penganiayaan bahkan sampai kekaisaran Roma itu ya. Ketika kekatolikan itu berkembang, kekristenan itu berkembang, murid-murid Kristus artinya gereja sebagai paguyuban itu berkembang, boleh dikatakan hampir 300 tahun itu tidak punya tempat ibadah. Tidak punya tempat Ya, ibadah. secara khusus gitu ya, sebagai bangunan. Tetapi berkembang dengan cara hidup yang baik. Kalau dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 itu kan cara hidup jemaat perdana, paguyuban gereja, berkumpul, berdoa, mendengarkan pengajaran para rasul, berbagi, dan itu semangat yang dihidupi. Maka berkembang. Baru setelah kekaisaran Roma itu kan mulai mengakui, lalu kan baru 300 kemudian diberi hadiah
diberi hadiah oleh Kaisar Roma itu sebuah istana yang sekarang Basilika itu untuk tempat ibadah gitu ya. Tempat ibadah. Lalu diakui juga sebagai agama negara. Baru mulailah muncul tempat ibadah gereja itu. Gereja sebagai bangunan. Iya. Sebagai bangunan tempat ibadah. Nah, itu supaya kita tahu aja perbedaan gereja sebagai paguyuban dan gereja sebagai bangunan. Maka dengan melihat sejarah ini sebenarnya kan yang paling dasar, paling pokok adalah gereja sebagai paguyuban. Gereja sebagai paguyuban ya. Tempat ibadah ini bisa saja tidak abadi. Bisa saja hancur, bisa saja runtuh, bisa saja hilang. Tetapi ketiga gereja sebagai paguyuban itu tetap hidup, iman akan Yesus Kristus itu tetap hidup. Saya yakin gereja sebagai paguyuban akan tetap ada sampai akhir zaman seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Ketika memberikan mandatnya kepada Petrus dan sebagainya itu. Nah, itu tentang gereja. Berarti gereja ada dua tadi ya, gereja paguyuban dan gereja sebagai bangunan. Bangunan. Nah, untuk di paroki Santa Teresa Sedayu ini, menurut Romo, menurut pandangan Romo, gereja sebagai paguyuban umat itu sekarang ini bagaimana? Ya, saya bersyukur ya di Sedayu ini kalau membaca sejarah kan sebenarnya mulai ada paguyuban itu kan ketika misionaris datang ke sini ya. Iya. Kalau resminya ada bangunan gereja kan 14 Oktober 1927. Tapi sebelum itu kan sudah mulai ada pembaptisan. 14 Januari 1926 itu sudah mulai ada banyak yang dibaptis juga. Mulai ada perkumpulan, pengajaran, meskipun masih di bawah Kota Baru waktu itu, misionaris itu. Lalu kan Romo Kadehu sini mencoba membangun itu. Lalu karena paguyuban yang mulai muncul, gereja yang mulai tumbuh, persekutuan dalam murid Kristus berkumpul, berdoa, berbagi itu mulai tumbuh. Lalu kemudian dibangunlah tempat ibadah pertama kali, gedung gereja pertama kali, yang menandai juga sebagai munculnya secara resmi lah boleh dikatakan ya, secara resmi munculnya gereja persekutuan di Sedayu ini. Itu yang 14 Oktober 1927 itu ya. Nah, lalu kemudian berkembang sampai saat ini. Saya kan mulai masuk 1 September 2015. 2015 ya. Dan ketika masuk membaca catatan sejarah pendahulu, para pendahulu dan sebagainya, lalu juga dari sharing-sharing dan perjumpaan awal waktu itu, saya melihat ya umat Sedayu itu grengseng. Grengseng itu bahasa Indonesianya apa ya? Bergairah. Bergairah, segar dalam membangun paguyuban dan juga keterlibatan dalam hidup menggereja. Maka tadi tagline-nya itu cukup bagus, penuh berkah. Sedayu ini penuh berkah dan berusaha untuk jadi berkah. Karena paguyubannya umat Katolik di sini juga cara hidupnya, kesaksiannya ya ditangkap oleh masyarakat di sekitarnya. Maka sampai hari ini 2021 ya, meskipun juga di tengah pandemi, rasa kebersamaan dan paguyuban itu selalu muncul. Ya dari paling tidak 6 tahun ini, bagaimana pertumbuhan perkembangan paguyuban di bidang-bidang, misalnya paguyuban ibu-ibu, paguyuban orang muda, lalu kemudian mesdinar, prodiakon, lalu di lingkungan juga, lalu juga di dewan pastoral, lalu di beberapa kelompok kategorial itu hidup. Belum lagi juga ditambah banyaknya panggilan hidup membiara jadi imam, bruder, suster dari tanah Sedayu ini. Bahkan ada yang menjadi kardinal dan uskup, berarti ada 2 uskup, 1 kardinal, 1 uskup gitu ya. Itu
dan juga para romo, suster buder yang banyak dan Banyak. bersebaran di berbagai macam tempat. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana benih panggilan iman di Sedayu ini tumbuh berkembang. Mungkin secara kuantitas jumlah kalau dibandingkan di paroki tetangga mungkin tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak ya. Kalau dari data kan kalau dibandingkan Klepu yang lebih muda dari Sedayu, itu Klepu kan jauh lebih banyak jumlah umatnya. Iya, banyak sekali. Lalu Gampeng juga itu jauh lebih banyak. Tetapi yang secara kuantitas ini mungkin tidak begitu banyak, tetapi ya saya mengatakan secara kualitas itu tumbuh mekar, berkembang. Ya, terbukti dari panggilan-panggilan tadi, lalu paguyuban yang muncul sehingga gereja ini tetap hidup. Bahkan di tengah wabah pandemi ini pun meskipun jarang berkumpul karena situasi karena situasi, saya mendengar bagaimana di lingkungan itu saling membantu. Kalau ada yang isolasi, bagaimana langsung responsif menanggapi untuk membantu, meneguhkan dari sisi kebutuhan pangan, dari mungkin sisi kebutuhan psikologis, doa, rohani, itu saling menyapa. Beberapa saya mendengar perjumpaan online doa. Lalu kemudian juga ada gerakan-gerakan tadi berbagi, masake dan sebagainya, dan kerjasama dengan masyarakat sekitarnya. Saya tadi dapat data juga yang isoman berapa, lalu yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, yang masih proses berapa, dan bagaimana saling membackup antar lingkungan. Dan juga di grup-grup itu juga bagaimana saling membackup untuk sesuatu yang baik. Nah, itu kan salah satu ciri paguyubannya adalah solidaritas dan kebersamaan itu muncul. Tidak hanya solidaritas dalam hal fisik, lahiriah, dalam arti dana dan sebagainya, tapi juga dalam arti rohani dan sosial. Ya, semangat gereja perdana berkumpul, berbagi, berdoa itu tetap hidup, dan sekarang boleh dikatakan tidak dibatasi ruang tertentu ya, karena ada teknologi gitu ya. Karena di pandemi lalu ruang berkumpulnya, ruang berdoanya, ruang berbaginya bisa di media-media yang muncul. Dan di tengah pandemi itu memunculkan juga ya, seperti kita ini juga kan menyampaikan sesuatu dan sebagainya, itu kan lalu bisa dilihat oleh banyak orang dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi kekuatan paguyuban itu. Maka ini menjadi dasar juga ketika di tengah pandemi tidak bisa ke tempat ibadah. Bangunan, tetapi semua umat diingatkan untuk tetap beribadah di rumahnya masing-masing, membangun paguyuban di rumahnya masing-masing, dan membangun paguyuban dengan jejaring media ini. Nah, ini kan kekuatan gereja dalam huruf besar tadi ya, gereja sebagai paguyuban. Nah, itu yang saya lihat. Maka saya bersyukur banyak belajar juga bersama dengan umat, bagaimana umat itu punya kerentek semangat untuk membangun persaudaraan, membangun kualitas iman yang makin hidup tadi. Jadi penuh berkah dan menjadi berkah yang lain. Seperti itu, masih banyak contoh sebenarnya, kalau disebutkan jadi panjang nanti bisa sehari. Karena kebaikan, hal yang baik dari Sedayu itu banyak sekali. Iya, benar sekali. Jadi apa yang disampaikan Romo Tri tadi dari Paroki Sedayu tadi melahirkan banyak sekali umat yang menjadi bruder, suster, romo, bahkan sudah ada yang menjadi uskup dan kardinal itu. Dan untuk umat Paroki Sedayu tadi dikatakan Romo, umatnya sangat bergairah, gotong royongnya tinggi, sehingga kita bisa melihat di sini bangunan gereja yang sangat megah. Nah, pertanyaan selanjutnya Romo, kalau kita melihat 3-4 tahun ke belakang, itu kan gereja yang lama ini, bangunan ini, itu sampai penuh sesak ya Romo ya? Sampai di area dalam gereja ini sampai penuh gitu. Kemudian umat sampai tidak kebagian kursi, dan akhirnya di parkiran, ada yang di aula juga. Aula juga hampir seperempat atau setengahnya penuh di depan aula, di parkiran seperti itu. Nah, Romo memaknainya bagaimana? Ya,
Ya itu salah satu ungkapan syukur saya juga ketika hadir bersama di tempat ini. Ternyata itu tadi semangat sebagai paguyuban di dalam murid Kristus sebagai gereja itu ya tumbuh berkembang. Maka kerinduan berkumpul untuk mendengarkan sabda, berkumpul untuk berbagi kisah, berkumpul untuk ya berdoa dan sebagainya, berkegiatan itu tampak sekali. Maka tidak heran misa mingguan itu bisa dikatakan waktu itu kan masih Sabtu Minggu cuma ya Sabtu Minggu itu ya belum ada penambahan itu. Lalu ditambah pas hari raya. Kalau hari raya jelas bludak semua. Tapi Sabtu Minggu itu yang Minggu terutama itu kan juga sampai di luar-luar. Di luar. Gitu. Jadi kalau pas pagi panas ya panas tenan, udan ya terus udah bingung. Ya. Jadi ini sebagai saya menangkapnya sebagai berkah juga tadi ya, berkah umat yang punya kerinduan luar biasa. Dan ditambah lagi juga perkembangan umat dengan situasi perumahan yang berkembang di sana, pendatang dan mereka datang ikut, itu kan semakin menambah paguyubannya itu, semangat kebersamaan itu. Nah, ketika melihat itu sebagai ungkapan syukur, lalu juga kemudian kan melihat situasi gedung gereja waktu itu ya, lalu juga ternyata juga kan maksudnya, ya waktu itu sebenarnya sudah ada weling dari Romo Paroki sebelumnya dan Dewan sebelumnya bahwa ada keinginan untuk membangun gereja karena situasi gerejanya seperti ini. Waktu itu saya sebenarnya awalnya tidak begitu menghiraukan. Awalnya juga jadi awang-awang bangun gereja itu sampai besar. Lalu akhirnya kita lihat bersama, lihat umat, lalu kita bersama Dewan waktu itu litbangnya mencoba melihat mendata situasinya. Lalu kita uji coba dulu. Waktu itu tidak langsung segera membangun keputusan itu. 2016 kita mulai dengan penambahan misa. Minggu sore karena disepakati dari data umat minggu sore. Jadi yang tadinya cuma Sabtu Minggu, lalu Sabtu sekali, Minggu 2 kali, pagi dan sore. Tapi ternyata Minggu itu tetap bludak. Iya, umatnya karena yang pagi itu ada masih belum di rumah tangga belum beres, berangkatnya sore. Iya sore ya. Lah terutama yang Minggu itu, Minggu pagi dan Minggu sore itu banyak pasti. Banyak. Sampai di luar itu. Nah, di situ lalu melihat kayaknya kok memang ini ya perlu gerejanya perlu dibenahi juga. Nah, semakin diteguhkan ketika melihat kondisi gereja. Lalu kita mencoba meminta keuskupan dan juga tim ahli dari Atmajaya untuk ngecek kondisi bangunan. Nah, ternyata bangunannya ya wis rusak. Banyak yang rusak dan usianya hampir waktu itu 40 tahun. Dan ada rekomendasi 5 tahun lagi ini gereja hanya ya boleh dikatakan bertahan 5 tahun. Kalau enggak nanti bagian-bagian tertentu akan roboh, rusak. Bagian sakristi, bagian belakang waktu itu kan sudah bentuk itu. Langit-langit. Ya langit-langit, wah lihat ya wis rusak. Lalu akhirnya disosialisasikan. Kita merencanakan untuk proses ini, tapi jangka panjang kita punya karena rekomendasinya 5 tahun. Berarti kan 2016, waktu itu 2016 ya 17, 18, 19, 20, 21 sebenarnya waktu itu. Batas akhirnya. Tapi kita mencoba menata dari Dewan dan tim itu waktu itu. Ini yang begitu luar biasa. Mencoba untuk meresponnya, menggali lebih dalam lagi. Lalu kita perkirakan ya kalau 2021 5 tahun mungkin mulai membangunnya 2020. Maka kan harus membentuk persiapan. Maka waktu itu diputuskan untuk membuat panitia persiapan, belum panitia pembangunan, tapi persiapan pembangunan yang tugasnya satu mensosialisasikan ke umat rencana itu supaya menjadi cita-cita bersama umat, bukan hanya cita-citanya segelintir orang, baik Romo, Dewan atau siapapun. Tapi cita-citanya umat, supaya umat juga mau ngecek betul apakah umat juga punya kerinduan yang sama terhadap gereja, bangunan gereja itu. Nah lalu terbentuklah panitia, ketua pengurus inti, ketua sekretaris bendara gitu ya, penggalangan dana, sosialisasi dan finalisasi gambar. Itu tim persiapan. Nah prosesnya seperti itu sudah, lalu disosialisasikan, didata, ternyata
Ya boleh dikatakan semua umat memang ketika saya juga tanya di waktu itu saya ingat ketika homili juga bertanya kepada umat begitu ya. Lalu juga Bapak Uskup waktu Krisma 2018 Pak ya. Itu juga menanyakan lagi ya jawabannya kompak bahwa rindu punya gereja baru. Ya karena sudah punya jadi cita-cita bersama. Berarti kan umat memang menjadi keinginan bersama gitu ya. Lalu kan disosialisasikan gambar, ada dua pilihan gambar sebenarnya waktu itu. Pilihan pertama adalah gereja lama sebenarnya ditata ulang bentuknya joglo. Biaya sebenarnya lebih sederhana dan perawatan juga lebih sedikit, artinya lebih mudah gitu ya. Berarti ada beberapa desain waktu itu? Ada 2 desain. Desain secara umum ya, tidak secara detail masuknya, tapi secara umum blegernya gitu. Lalu yang kedua yang ini. Jadi ini dengan risiko biaya lebih mahal, mungkin juga perawatan juga ini. Tapi ketika diflorkan, itu ternyata mayoritas banyak yang memilih yang ini. Kalau dalam lingkungan itu hanya ada 2 lingkungan kalau tidak salah waktu itu yang memilih bangunan lama. Di Permak, Joglo dan sebagainya. Waktu itu masih 33 lingkungan ya, karena masih ada wilayah barat yang sekarang masuk Bonoharjo. Itu 3 lingkungan itu. Yang lainnya yang 32, yang 31 itu memilih bangunan yang ini. Akhirnya disampaikan, akhirnya pilihannya yang ini dengan risiko biaya cukup tinggi, lalu juga perawatannya juga tidak mudah. Lalu disampaikan lagi ke umat, ternyata umat ya semangat. Lalu kan kita ya menantang kalau umat pilihannya ini, resikonya seperti ya mari tanggung berjawab bersama gitu. Tapi puji Tuhan, luar biasanya umat Sedayu memang. Ya umat itu dari anak-anak sampai yang tua itu semuanya ini ya berantusias sekali. Semangat punya cita-cita bersama. Lah inilah bangunan gereja yang baru. Nah betul. Tadi guyupnya gereja sebagai paguyuban tadi. Lalu punya cita-cita untuk mewujudkan gedung gereja yang layak. Gereja sebagai tempat ibadah untuk semakin ngempel ke paguyuban. Itu ternyata dimiliki oleh seluruh umat. Termasuk boleh dikatakan 2 lingkungan yang tadinya memilih bangunan yang lama itu pun tetap antusias, tidak kok terus wah kecewa pilihan kami ndak ini kok terus ndak. Ternyata semuanya ini. Bahkan termasuk 3 lingkungan yang sekarang ikut Bonoharjo pun dulu semangat betul ya. Ya lalu akhirnya ya karena kemudian SK menentukan mereka ikut Bonoharjo ya. Mereka akhirnya terlibat di Bonoharjo. Tapi kan dulu ketika masuk di sini juga semangat. Dari anak-anak ngumpul ke celengan uang sakunya, lalu simbah-simbah. Saya itu ternyuh ketika ada anak-anak itu menyerahkan ini Romo untuk bangunan gedung gereja dari uang saku saya, tidak jadi beli sepatu gitu ya untuk gereja itu pernah. Lalu ada simbah-simbah ya kalau dilihat dari kondisi ekonomi ya bukan orang yang mampu. Tapi mereka punya keinginan itu mengumpulkan dari recehan 1.000 dan sebagainya, dan itu persembahan luar biasa. Artinya kerenteknya umat punya cita-cita itu lalu sungguh diwujudkan dengan luar biasa dalam diri mereka. Lalu juga yang umat yang lain. Nah, lalu mereka berkoordinasi lalu sampai ke teman-teman yang boleh dikatakan dari luar yang dulu asalnya Sedayu. Itu juga banyak membantu, termasuk juga Bapak Uskup, Bapak Kardinal, para Romo, Suster Buder yang dari Sedayu itu juga banyak membackup, membantu. Maka ini bagi saya sekali lagi membuktikan penuh berkahnya itu rasa syukurnya paguyuban sebagai gereja itu hidup. Mereka yang berasal di Sedayu meskipun sudah lama ya tidak di Sedayu, tapi ternyata paguyubannya hidup. Dan ketika ada persoalan bersama, ketika ada cita-cita bersama, disaling informasikan, mereka mendukung. Maka ketika berkumpul, lalu setelah terkumpul 2020 kan memberanikan dirimu untuk memulai. Dibuka dengan peletakan batu pertama Bapak Kardinal ya di 22 Desember 2019 sekaligus syukuran beliau jadi kardinal itu. Beliau juga bercerita soal bagaimana Sedayu ini memiliki jiwa berbagi gitu ya. Dan dia diajari sejak kecil juga oleh orang tua untuk berbagi. Maka itu menjadi juga semangatnya umat
gereja persekutuan di Sedayu ini. Maka sudah memulai, bahkan baru mulai sampai Maret terus pandemi ya. Kita tidak bisa menggalang dana kemana-mana. Iya. Kita masih punya kebutuhan gereja dan sebagainya. Tetapi luar biasa ketika saya menyampaikan ke ketua lingkungan, lalu ketua lingkungan meneruskan ke umat bahwa mau tidak mau kita ya yang menanggung. Ya susah suka dukanya cita-cita kita, wong ini di tengah pandemi kita tidak bisa menggalang dana lagi kemana-mana. Sementara kita masih punya tanggungan, ya bagaimana kita berusaha. Dan luar biasa, kursi gotong royong ini misalnya, wujud gotong royongnya umat tadi juga ya salah satunya. Ini disebut gotong royong itu kan dari umat Sedayu sendiri itu. Itu terkumpul 300-an atau 400-an juta itu. Yeah. Sehingga lunas. dan pujinya di masa pandemi itu juga entah umat, entah juga relasi mereka dan sebagainya itu masih punya perhatian dan sebagainya. Dan kita dari panitia kan juga men-sharekan update terus ya, dan laporan keuangan secara transparansi, dan ternyata juga direspon oleh umat juga. Sehingga selama pandemi terbackup dan akhirnya jadi seperti ini. Ini sekali lagi berkah dari buah rasa paguyuban, solidaritas, kegotong royongan, dan hidup beriman umat Sedayu. Baik yang ada di Sedayu sendiri maupun mereka yang sudah pergi kemana-mana, ya, tetapi mereka berasal dari Sedayu, termasuk juga para uskup, Romo, Bruder, Suster yang dari Sedayu. Ini begitu luar biasa. Tadi itu saya baru menyampaikan ke grup Bapak Kardinal Uskup dan para Romo, Bruder, Suster Sedayu ya, rasa terima kasih, doa dan dukungan. Lalu saya menyampaikan bahwa ini foto-fotonya sudah jadi, siap diberkati. Lalu nanti menunggu pandemi agak mereda dan sebagainya. Tapi bersyukur atas kebersamaan, atas segala doa dan dukungan bahwa mereka pun turut mendukung. Nah, ini saya kira bentuk persaudaraan yang luar biasa, bentuk kegotong royongan, bentuk gereja yang hidup ketika punya cita-cita tentang bangunan ini. Maka ini gereja yang megah ini menjadi simbol gereja yang hidup umat Sedayu. Menjadi simbol gereja yang penuh berkah tadi bagi umat Sedayu, dan semoga juga menjadi simbol nanti simbol menjadi berkat bagi banyak orang, meneguhkan iman, harapan dan kasih, gereja yang semakin hidup. Ya, itu yang muncul dari bangunan ini. Itu yang saya alami, rasa syukur yang selalu berkembang gitu ya. Ya, tentunya umat Paroki Santa Teresa Sedayu ini sangat senang, gembira menyambut gereja yang baru, tetapi tetap menjaga paguyuban gereja sebagai umat yang bisa bersemangat. Nah, terakhir Romo, harapan Romo untuk paguyuban umat dalam arti gereja dan gereja dalam bentuk bangunan di Paroki Santa Teresa Sedayu, harapan. Ya, saya kira seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita bersyukur bahwa kita belajar dari pembangunan gereja ini dan juga belajar dari paguyuban yang terjadi selama ini, bahwa gereja Sedayu hidup karena kemauan dan kerentek umat yang merasa sebagai murid-murid Kristus, yang merasa sebagai saudara satu dengan yang lain, lalu menanggung bersama segala macam dinamikanya. Maka dari sini saya berharap supaya benih ini, gereja yang hidup ini tetap bertahan dan semakin bersinar. Ya, semangatnya kita mengalami berkah dari awal mula berdiri 14 Oktober 1927 sampai sekarang mengalami banyak berkah. Dan harapannya juga sepanjang hidup sampai nanti menjadi berkah. Gereja ini menjadi simbolik gereja yang hidup, gereja bangunan yang sudah terjadi ini. Dari kemegahannya, tetapi juga kemegahan yang sederhana. Kalau diperhatikan kan bangunannya, simboliknya itu tidak banyak aksesoris.
Sebagai bangunan tinggi megah ya, tetapi tetap tidak menghilangkan keserasian dengan lingkungan sekitar. Ini desainnya Mas Dito dari Atmajaya ini luar biasa. Merefleksikan spiritualitas Santa Teresia pelindung paroki dan mencermati lingkungan sekitarnya dan melihat dinamika umat. Beliau itu luar biasa. Dan lalu merancangkan dengan gereja seperti ini. Kalau perhatikan kan simbolnya banyak hal yang sederhana ya. Ada simbol segitiga-segitiga itu ya di pintu. Lalu tidak banyak gambar rohani kalau seperti dijumpai di gereja-gereja yang lain atau gereja-gereja yang bernuansa Eropa itu ya. Gereja ini kalau diperhatikan nuansanya tetap nuansa desa. Ya. Sederhana. Ya, sederhana. Lalu simbolik-simbolik sederhana itu menurut perancangnya itu mau menandakan jalan kecil menuju Tuhan. Semangat Santa Teresia yang selalu tinggal dalam Yesus dan mencintai hal yang sederhana di dalam Tuhan Yesus menjadi berkah. Nah, itu harapannya juga umat Sedayu yang ada di sini, yang nanti kalau sudah mulai juga beribadah secara full ketika sudah pandemi, semoga semangat yang muncul atau simbolisasi yang muncul dari gereja ini juga hidup di tengah umat, hidup di dalam diri umat. Seperti Santa Teresia, yaitu jalan kecil menuju Tuhan, mencintai hal yang sederhana, untuk selalu tinggal dalam Tuhan Yesus dan berbuah. Nah, ini kan juga seperti semangat Ardas Keuskupan Agung Semarang 2021 sampai 2025 ini ya, tinggal dalam Yesus dan berbuah. Nah, maka ini persis sekali simboliknya semangat Santa Pelindung dan arah dasar ini menjadi sinkron, menjadi selaras. Semoga umat yang ketika melihat lalu kemudian merefleksikan kembali cita-cita pembangunan gereja, yang nanti beribadah, yang berdoa di rumah ataupun yang berkegiatan di sini selalu diingatkan untuk tetap teguh dalam iman, harapan dan kasih. Untuk tetap bersyukur atas berkat sebagai umat Katolik, sebagai murid-murid Kristus, membangun persaudaraan yang kokoh dan juga tetap menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Keselarasan bangunan dengan alam sekitar itu mau menunjukkan bahwa umat Katolik Gereja Sedayu harus tetap bersinar, harus tetap menjadi garam dan terang, harus tetap menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Jangan menjadi eksklusif, hanya orang Katolik saja. Maka apa yang sudah dialami dan ditandai dengan bangunan megah ini, bangunan gereja yang sudah jadi ini, harus senantiasa hidup, tumbuh dan mekar di dalam hidup sehari-hari. Tidak kehilangan iman, tetapi tetap teguh dalam iman. Dari teguh dalam iman itu kemudian melahirkan harapan yang kokoh dan kemudian wujudkan kasih. Iman, harapan, kasih. Maka saya menyingkat kata Sedayu dalam refleksi saya itu kan selalu dalam Yesus. Sedayu. Selalu dalam Yesus. Maka kalau umat Sedayu dengan simbolik gereja ini selalu dalam Yesus, pasti akan berbuah, entah untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya. Dan persis dengan ajakan Ardas, tinggallah dalam aku dan berbuah. Tinggallah dalam Yesus dan berbuah. Persis apa yang dikatakan oleh Santa Teresia yang ditulis di patung itu. Itu juga mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah demi mencintai Tuhan Yesus. Dan dengan mencintai Tuhan Yesus itu, saya juga senantiasa berusaha untuk mencintai sesama, mencintai lingkungan masyarakat, mencintai alam sekitar. Maka pasti akan selalu penuh berkat dan jadi berkat. Itu. Baik, Romo Tri, terima kasih atas kesempatannya bisa kita bersharing tentang membangun gereja yang seutuhnya. Dan harapan Romo Tri tadi saya harap dan kita harapkan menjadi motivasi kita semua umat paroki Santa Teresia Sedayu untuk selalu dalam Yesus. Sedayu selalu dalam Yesus.
Terima kasih untuk umat semuanya. Tetap ikuti Komsos karena di sini kita akan menghadirkan hal-hal yang informatif dan menarik. Dan tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dimanapun kalian berada. Akhir kata dari kami, terima kasih dan berkah dalam. Sedayu Penuh berkah, jadi berkat.